Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi hujan-hujan seperti ini tentu tidak baik untuk kesehatanmu, Sofia. Bagaimana kalau kamu nanti sakit? Melanie berceloteh sembari mengendarai mobil. Sesekali ia melirik Sofia, dan sepertinya gadis itu sangat frustasi. Maafkan saya, Bu. Kamu tidak perlu minta maaf sama saya, Sofia. Kamu tidak salah apa-apa sama saya. Harusnya kamu minta maaf sama diri kamu sendiri. Melanie memotong. Sofia menarik nafas panjang, tangannya meremas. Saat ini ia tidak ingin pulang. Tidak dalam keadaan seperti ini. Dan satu lagi, Sofia, jangan bersikap formal. Aku lebih suka saat kamu menganggapku sebagai temanmu. Tambah Melanie. Mobil yang dikemudikan Melanie kemudian memasuki pekarangan rumah mewah. Seorang satpam tampak menyapa Melanie dengan ramah. Dan begitu masuk ke rumah, dan pelayan langsung menyambut kedatangan Melanie. Siapkan satu pakaian kering untuk temanku ini, Melanie memerintah. Ia lantas menatap Sofia. Kamu bisa menggunakan kamar tamu, Sofia. Mandilah. Tubuhmu kotor karena hujan. Sofia menyunggingkan senyum tipis. Ia lantas mengikuti pelayan. Wanita yang menjadi istri mantan suaminya saat ini berada di rumahnya. Melanie ingin tertawa dengan kenyataan terkonyol yang pernah ia lakukan. Untuk apa ia membawa wanita itu? Ia bisa saja mengabaikan Sofia dan berpura-pura tidak melihatnya. Namun melihat wajah Sofia yang sangat frustasi membuatnya ingin tahu apa yang terjadi, dan ia suka melihat mimik wajah tidak bahagia itu, mimik wajah yang menyimpan duka dan kerapuhan. Apa Sofia akan menceritakan kisah hidupnya? Apa hubungan rumah tangga gadis itu dengan Daniel tidak berjalan baik? Melanie tak sabar ingin mendengarnya, dan ia ingin tahu bagaimana keadaan mantan suaminya itu. Mantan suami yang diam-diam masih menstalkernya, yang mungkin masih merindukannya. Apa semua baik-baik, Sofia? Melanie menyentuh tangan Sofia. Ia menunjukkan wajah simpatik terbaiknya. Iya, semua baik-baik saja. Sudut bibir Sofia melengkung tipis. Maaf karena sudah merepotkanmu, Mel. Kalau kamu baik-baik saja, tidak mungkin kamu hujan-hujanan seperti ini, Sofia. Melanie menginginkan cerita yang sesungguhnya. Kamu bisa menceritakan apapun padaku, Sofia. Kamu tidak perlu menutupinya. Sofia memandang Melanie. Ia tidak berniat menutupi, tetapi ia tidak ingin menceritakan kisah sedihnya pada orang lain. Ia tipikal wanita yang lebih suka memendam kisahnya sendiri. Kenapa Sofia belum pulang? Padahal hari sudah malam, bahkan gadis itu tetap tidak pulang meski di luar kondisi tengah hujan. Apa dia berniat kabur? Daniel mengepal tangannya emosi. Gadis itu benar-benar merepotkan. Bagaimana? Kau sudah tahu dia ada di mana? Tanya Daniel saat Hendra masuk ke ruangannya. Hendra sedikit menunduk. Belum, Tuan. Saya sudah menghubungi teman Nona, tetapi tak ada yang tahu keberadaan Nona di mana. Sialan. Kemana anak itu? Kesal Daniel. Kelayapan sampai lupa waktu seperti ini. Benar-benar tidak tanggung jawab. Hendra menatap wajah khawatir Daniel. Ia senang karena tuannya mencemaskan Sofia. Tetapi hatinya tidak tenang karena ia juga khawatir dengan keadaan gadis itu. Kau sudah menghubungi nomor Sofia? Tanya Daniel lagi. Sudah, Tuan. Tapi nomor Nona tidak aktif. Aku Hendra. Tidak aktif? Alis tebal Daniel terangkat. Apa Sofia memang sengaja melakukannya? Daniel kemudian meraih ponselnya yang ada di meja kerja. Ia segera menekan nomor Sofia. Menghubungi gadis itu secara langsung. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Daniel langsung mematikan ponselnya dengan geram. Benar, nomor Sofia tidak aktif. Bertambah emosi dan khawatir yang dirasakan Daniel. Bisa-bisanya nomor ponsel Sofia tidak aktif, seakan-akan sengaja tak ingin dihubungi oleh siapapun. Kalau dia belum pulang sampai jam 9 nanti, kau cari dia sampai ketemu, titah Daniel. Bersamaan dengan perintahnya, ponselnya kemudian berdering. Daniel mengusap layar ponsel dan tertegun beberapa detik. Nomor yang menghubunginya, nomor seseorang yang ia sangat tunggu selama bertahun-tahun. Daniel tidak tahu kenapa wanita itu menelponnya, dan dia tidak tahu apa harus mengangkatnya atau tidak. Kenapa tidak diangkat, Tuan?
Hendra mengagetkan Daniel. Keringat gugup merimbun di dahi. Apa yang akan dia katakan pada wanita itu? Halo, sapa Daniel canggung. Maafkan aku, Mas. Suara di ujung telepon adalah suara Sofia, bukan wanita yang dia pikirkan itu. Tadi aku kehujanan dan ponselku hilang. Daniel seakan berputar-putar di tempat. Kamu di mana? Tanyanya dengan suara yang berat. Aku akan menjemputmu. Apa yang kamu inginkan, Mel? Gumam Daniel. Sangat tidak mungkin kalau Melanie tidak tahu siapa Sofia. Wanita itu pasti tahu, dan meski mengetahuinya, kenapa Melanie bertemu dengan Sofia? Deru mesin mobil memasuki pengarahan rumah yang didominasi warna putih. Tampak Sofia dan Melanie sudah menunggu di teras. Mobil itu pun terhenti, kaca mobil diturunkan, tetapi si pengemudi mobil tetap di dalam. Sofia menatap Melanie. Aku pulang dulu ya, Mel. Kedua wanita itu saling berpelukan. Melanie mengusap punggung Sofia dengan pelan. Tatapannya kini beradu dengan manik Hansel milik Daniel yang menjadi masa lalunya. Tidak ada yang berubah. Daniel masih sama seperti dulu. Daya pikat dan karisma pria itu tidak luntur sedikit pun. Melanie menyunggihkan senyum pada Daniel. Namun, Daniel membalas senyuman itu dengan tatapan tajam. Aku tahu kamu tidak bisa melupakanku, Daniel, batin Melanie. Pada kenyataannya, Daniel memang tidak pernah menganggap bahwa hubungannya dengan Melanie sudah selesai. Ia tak pernah berpikir untuk berpisah, tetapi wanita itu yang pergi meninggalkannya. Tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas. Hati-hati Sofia, tutur Melanie. Kamu tidak usah menjemputku, Mas. Aku bisa pulang sendiri, ucap Sofia setelah mobil meninggalkan rumah Melanie. Namun Daniel tak merespek perkataan Sofia. Pikiran dan hatinya dipenuhi oleh mantan istrinya. Sudah 5 tahun berlalu, dan ini menjadi pertemuan pertamanya dengan Melanie. Selama ini wanita itu pandai bersembunyi. Ia tak pernah menampakkan diri di depan Daniel. Lantas sekarang, apa hubungan Melanie dengan suaminya baik-baik saja? Entah kenapa Daniel mengharapkan yang tidak-tidak. Ia berharap wanita itu tidak bahagia dan menyadari bahwa cintanya lebih daripada yang dimiliki oleh pria tersebut. Apa yang dipikirkan? Batin Sofia. Sesampainya di rumah, Daniel langsung menyeret lengan Sofia dengan kasar. Ia perlu membicarakan hal yang penting dengan gadis itu. Mas, lepasin! Sofia mencoba melepaskan tangannya. Genggaman Daniel menyakitinya. Please, it's hard, Mas. Intonasi Sofia sedikit meninggi. Shut up. Ini tidak akan membunuhmu, Sofia. Jadi jangan berlebihan, sentak Daniel. Adegan itu menjadi tontonan yang sudah biasa terjadi. Tak ada satupun yang menolong Sofia. Mereka hanya menundukkan wajahnya. Hal ini mengingatkan Sofia pada waktu beberapa hari lalu ia temui di kafe. Tidak, aku tidak lemah. Aku tidak seperti wanita itu, batin Sofia. Ia mungkin terjebak dengan pernikahan ini. Tetapi dia tidak ingin hidup di bawah kendali Daniel. Dia tidak ingin membiarkan Daniel menginjak harga dirinya. Lepasin, Mas. Sofia berhasil melepaskan diri. Ia mengusap pergelangan tangannya yang sakit. Sudah cukup dia dipermalukan seperti ini. Bahkan nasibnya tak lebih baik dari pembantu di rumah ini. Mulai hari ini, aku tidak ingin mengizinkanmu keluar, Sofia, lantang Daniel. Mata Sofia membulat. Ia langsung tak setuju. Aku tidak bisa menerimanya. Atas dasar apa Pas melarangku seperti ini? Protes Sofia. Kalaupun ada yang dilarang keluar, bukankah itu harusnya Daniel? Pria itu menghabiskan waktu di luar lebih lama daripada Sofia. Tak perlu dijelaskan. Apa kegiatan pria itu? Yang jelas, ia berada di luar bukan untuk bekerja. Wanita tidak boleh berkeliaran malam-malam seperti ini. Apa ibumu tidak mengajarkanmu aturan itu? Lontar Daniel. Sofia mengeratkan bibinya emosi. Kalaupun aku tidak boleh keluar, itu artinya kamu juga tidak boleh pulang terlalu malam. Kamu harus berada di rumah, tidak boleh berkeliaran tak jelas di luar sana, Mas. Kalau Daniel mengaturnya, maka pria itu harus mengikuti aturan juga. Barulah hal itu dikatakan seimbang. Sofia tidak ingin menjadi yang terkekang di sini. Oh, jadi sekarang kamu sudah berani melarangku. Daniel melipat tangan di dada, menatap Sofia dengan tatapan menantang. Larangan itu sama sekali tidak mempengaruhinya, karena di rumah ini Daniel yang berkuasa. Aku tidak berniat melarangmu, Mas. Tapi saat kamu memberikan aturan pada orang lain, setidaknya lihatlah dirimu sendiri. Sofia menunjuk Daniel dengan jari telunjuknya. Perdebatan di antara keduanya memang bukan hal baru, dan Sofia memang selalu menentang Daniel.
Tak ada satupun kata yang sepakat. Dengarkan aku, Sofia. Daniel melangkah maju. Ia merunduk mendekati wajah Sofia. Kamu bisa bekerja dan bisa keluar dari rumah ini atas izinku. Kalau bukan karena kemurahan hatiku, kamu tidak mungkin bisa bebas seperti ini. Sofia merapatkan matanya. Ia meremas tangan dengan emosi. Apakah wanita memang harus menuruti setiap ucapan suaminya? Kalau begitu, kenapa dia tidak dilahirkan sebagai pria saja? Tidak, Sofia tidak bisa menerima itu semua. Setuju atau tidak, aku tidak butuh persetujuanmu, Sofia, lantang Daniel. Dan ingat, kalau kamu sampai melanggarnya, maka akan ada konsekuensi dari perbuatanmu itu. Lemas, lutut Sofia seakan tidak memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya. Pening yang tiba-tiba menyerang pun semakin memperburuk keadaannya. Apa ini karena dia hujan-hujanan tadi? Nona? Hendra yang menyadari ketidakseimbangan tubuh Sofia, ia langsung mendekat, menangkap tubuh Sofia dan memeriksa suhu tubuh gadis itu. Anda demam, Nona? Hendra menatap Daniel yang semakin menjauh, kemudian menatap pelayan yang berada tak jauh darinya. Apa yang kalian lakukan? Cepat telepon dokter, titahnya. Sementara itu, Daniel terus melangkah meski dia mendengar cukup jelas apa yang dikatakan oleh Hendra. Istrinya demam dan Daniel tak peduli itu. Dia bukan anak kecil. Kalau dia tidak mau makan dan minum obat, itu menjadi urusan dia. Untuk apa kau melakukan setiap kejadian yang dia buat padaku? Kesal Daniel. Apapun yang dilakukan Sofia, itu bukan urusan Daniel. Dia tak mau tahu dan tidak peduli sama sekali dengan tingkah kekanakan Sofia. Dan satu hal lagi, jangan mengatakan hal tidak penting seperti ini. Waktuku terbuang sia-sia mendengarkan ceritamu yang tidak bermutu, tambah Daniel. Setiap apa yang dilakukan Sofia, Hendra pasti mengatakannya pada Daniel, seakan-akan yang dilakukan oleh wanita itu penting. Baik Tuan, Hendra memukulkan punggungnya. Daniel lalu melayar ponselnya yang hening. Ia diam sejenak, menatap layar ponsel dengan tatapan dilema. Ada keinginan yang tak tertahan dalam hati kecilnya. Namun Daniel masih ragu dengan hal itu. Apa yang ingin dia katakan? Protes. Sementara hubungan itu sudah berlalu sejak 5 tahun yang lalu. Tentu sudah tidak ada pembicaraan yang bisa dibahas lagi. Sudah tidak ada penjelasan. Ia ditinggalkan tanpa alasan. Dan harusnya Daniel menerima kenyataan itu. Harusnya Daniel menemanimu, bukannya malah bekerja. Kan dia bosnya. Jadi nggak perlulah dia bekerja lagi, ya kan? Jika menatap wanita yang ada di sampingnya. Melanie hanya tersenyum. Ia menatap sekitar dan betapa enaknya hidup Sofia. Banyak pelayan yang melayaninya, sedangkan saat Daniel bersamanya, mereka tidak memiliki pelayan sama sekali. Melanie harus mengerjakan urusan rumah tangga sendiri. Ia sudah seperti pembantu. Bukankah ini tidak adil? Kamu ini terlalu kaku, Sofia. Harusnya kamu manja-manja sama Daniel. Biar hubungan kalian makin dekat, tambah Cika. Ia berkata seakan hanya ada dia dan Sofia di ruangan itu. Jangan ngomong gitu, Cika. Sofia tampak malu. Bibir sahabatnya itu perlu dilem, biar tidak mengatakan yang tidak-tidak. Lah, kenapa? Ucapku benar kan, Mel? Cika menatap wanita itu lagi. Melanie menghela nafas, meremas tangan kesal. Kenapa wanita itu tidak berhenti bicara? Lagi pula, bagaimana bisa dia merelakan mantan suaminya untuk gadis itu? Tidak akan pernah. Ya, jawab Melanie singkat. Sudah 30 menit berlalu, dan sudah selama itu pula Cika terus bicara omong kosong, membuat hati Melanie panas. Harusnya dia tidak datang bersama wanita itu. Tetapi kalau dia datang sendiri, Melanie khawatir jika dia bertemu dengan Daniel. Cepat sembuh ya sayang, ucap Cika. Besok aku pasti kesini lagi, tambahnya. Cika tak bisa lama-lama, ia harus kembali ke kantor. Terima kasih Cika, dan buat kamu juga ya Mel. Sofia menatap Cika dan Melanie secara bergantian. Setidaknya dengan kehadiran dua wanita itu, Sofia tidak merasa kesepian, meski pada akhirnya nanti dia akan sendiri lagi. Keduanya pun berjalan menuju pintu keluar. Sofia terus menatap keduanya, sambil berpikir apa yang akan dilakukan saat dia sendiri. Daniel turun dari mobil. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya. Dan kepulangan saat ini untuk memastikan Sofia makan juga minum obatnya. Ia khawatir jika Sofia tidak sembuh, kemudian hal ini akan diketahui oleh ibunya.
tentu akan menciptakan masalah baru baginya, mengingat ibunya sangat menyayangi menantu kesayangannya ketimbang anaknya sendiri. Langkah Daniel memelan. Manik hasilnya menangkap sosok yang begitu berarti. "Wah, halo Daniel," sapa Chika. Daniel tersenyum tipis. Ia berusaha menahan diri, berusaha untuk mengendalikan tubuhnya yang sangat ingin menyentuh Melanie. "Kalian sudah mau pulang?" selidik Daniel. Sesekali ia melirik Melanie. Bagaimana bisa Melanie bersikap seolah tidak mengenal dirinya? "Iya, tolong jagain sahabatku ya. Dia kalau sakit emang agak kayak anak kecil," ucap Chika. Sofia kehilangan figur ibu sejak gadis itu masih berusia belasan. Dan karena itulah saat Sofia sakit, sikap kembali seperti anak-anak. Susah dikasih tahu, keras kepala, dan ini Daniel menatap Melanie. Apa dia juga temannya Sofia? Melanie menyunggingkan senyum, sangat menyebalkan saat Daniel bersikap seperti itu. Namun saat ini dia memang datang sebagai teman Sofia. "Ah iya, kamu belum mengenalnya ya?" Chika menatap Melanie. "Namanya Melanie, dan Mel ini suaminya Sofia, Daniel." Daniel mengelukkan tangannya. Melanie menatap tangan Daniel. Ia diam beberapa detik, cukup ragu untuk menjabat tangan mantan suaminya itu. "Salam kenal," ucap Melanie. Akhirnya ia mau menjabat tangan Daniel. Tetapi saat ia menarik tangannya, pria itu malah memegangnya dengan cukup erat. Melanie menatap Daniel. Pria itu sengaja melakukannya. "Daniel," panggil Melanie. Ia menatap tangannya, mengisyaratkan Daniel untuk melepasnya. "Ah, maaf aku..." Daniel akhirnya melepaskan genggamannya. "Kalian kesini naik apa?" tanya Daniel. Melihat di pekarangan tidak ada mobil, Daniel merasa bahwa ada kesempatan untuk lebih lama bersama Melanie. "Naik taksi?" "Aduh, aku lupa lagi memesan taksinya." Chika menepuk dahinya. "Ya udah, kalau begitu bagaimana kalau aku yang mengantar kalian?" tawar Daniel. Ia langsung lupa dengan tujuan pulang ke rumah. Chika menatap Melanie, meminta pendapat wanita itu. Bukankah kalau diantar Daniel mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar? "Maaf Daniel, aku tidak bisa," tolak Melanie. Daniel tidak menyukai penolakan, tetapi Melanie sangat suka melakukannya. Ia bisa melihat kekecewaan dan ambisi yang ada di raut wajah Daniel. Sangat memuaskan. "Tapi Mel, kita kan bisa ngirit." "Kalau begitu, kita pamit dulu ya Daniel." Melanie menarik lengan Chika, lantas membawa wanita itu keluar bersamanya. "Daniel tidak bisa mengantar kita. Dia harus menemani istrinya," lontar Melanie. Tangan Daniel terkepal. Ia bisa mendengar ucapan Melanie. Kenapa wanita itu muncul hanya untuk memporak-porandakan hatinya? Daniel memutar tubuhnya. Dia langsung menuju kamar Sofia dengan hati yang luar biasa bad mood. Prak! Sofia terkejut. Ia langsung menatap ke sumber suara. Tampak Daniel masuk ke kamarnya dan di belakangnya ada pelayan yang membawa makan siang yang tidak dimakan oleh Sofia. Pelayan itu meletakkan nampan ke atas nakas dengan wajah yang terus tertunduk. Terlihat jelas gurat ketakutan yang begitu dalam. "Makan dan setelah itu minum obat," ucap Daniel memerintah. Ia duduk di sebelah ranjang Sofia, menatap wanita itu dengan tatapan kesal. "Cepat, pekerjaanku ada banyak, bukan cuma ini aja," cetusnya. "Aku tidak mau makan mas, aku udah kenyang." "Fuck!" Daniel mengumpat. "Sepertinya membantah itu sudah menjadi kebiasaanmu ya?" Tidak pernah sekalipun Sofia menuruti perintahnya. Yang dilakukan wanita itu hanya bisa membantah dan membantah. "Kalau aku suruh makan, ya makan. Kalau aku suruh muntahkan, ya muntahkan. Kamu masih paham gak bahasa manusia kan?" Tiba-tiba datang, tiba-tiba marah. Apa suaminya masih waras? Bersamaan dengan itu, ponsel Daniel berdering. Pria itu berdiri dengan kesal. Ia lantas menekan tombol hijau, kemudian mendekatkan benda pipi itu ke telinganya. "Iya ma, ada apa?" tanya Daniel dengan suara yang sangat lembut. Sofia menatap Daniel sebelum ia kena semprot lagi. Sepertinya tak ada cara lain selain menuruti perintah suaminya itu. "Bisa kamu jelaskan tentang berita yang beredar saat ini?" gerah Lydia. "Memangnya ada berita apa, Ma?" Daniel bertanya. Ia memang tidak tahu apa-apa. "Cepat lihat di internet sekarang. Dan Mama ingin bertemu kamu sekarang." "Berita ini belum tentu benar, sayang." Banu menyentuh pundak Lydia. Lydia sudah kepalang emosi. Bagaimana bisa tidak benar jika foto yang ada memang benar muka putranya? Muka Daniel terlihat jelas. Pemuda itu menggandeng mesra seorang wanita yang berpenampilan minim ala wanita murahan. "Aku tidak bodoh, Mas. Aku tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Anak itu perlu diberi pelajaran," tandas Lydia.
Meski berita ini sudah di take down, kemarahan Lydia belum turun sepenuhnya. Lydia benar-benar kecewa dibuatnya. Ia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mas, jangan bela anak kita terus. Lydia mengacungkan tangan pada Banu. Kalau dia salah ya salah. Jangan pernah membenarkannya. Namun Banu tidak berniat membela Daniel. Ia hanya tidak ingin kesehatan Lydia kembali drop. Daniel turun dari mobil dan berjalan santai ke rumah orang tuanya. Ia sudah melihat berita itu sebelum ayahnya meminta kanal berita itu menghapusnya. Cari orang yang menyebarkan berita itu. Aku ingin masalah ini selesai sore ini juga. Perintah Daniel pada seorang di telepon. Entah siapa yang melakukan ini, Daniel tidak akan melepaskannya. Siapapun orangnya, wanita atau pria, orang itu harus membayar mahal atas perbuatannya. Sekarang Daniel pun harus menghadapi kemarahan ibunya dan sudah siap dengan apa yang akan terjadi padanya. 3 tamparan beruntun dilepaskan oleh Lydia pada putranya. Daniel hanya diam, tak melawan, meski pipinya kini memerah karena tamparan itu. Anak kurang ajar. Selama ini mama diam karena mama percaya kamu bukan pria yang seperti itu. Tapi lihatlah, kamu benar-benar mengecewakan mama, Daniel. Suara emosi itu berubah menjadi suara kekecewaan yang amat dalam. Kekhawatiran Lydia bukan hanya tentang nama baik putranya, melainkan dengan menantunya. Bagaimana kalau Sylvia tahu? Entah apa yang akan dia katakan untuk membela Daniel. Pasalnya, dalam hal ini, memang Daniel yang bersalah. Sudah kubilang kalau itu hanya gosip murahan, Ma. Foto itu sama sekali tidak benar dan aku bisa menjelaskannya. Dalih Daniel. Penjelasan yang seperti apa yang ingin kamu berikan, Daniel? Lydia menunjuk putranya dengan emosi. Sayang, tenanglah. Banu menatap tajam putranya. Kenapa Daniel selalu membuat masalah, padahal ia sudah tahu kondisi ibunya seperti apa? Mas pasti mau membela anak itu, ya kan? Tuduh Lydia. Entah mama percaya atau tidak, tapi aku tidak berbuat yang dikatakan oleh artikel itu. Aku memang bersama wanita itu, tapi aku tidak melakukan apapun. Aku bahkan bisa membawa wanita itu ke depan mama saat ini juga. Ia berjalan di lorong rumah sakit dengan tatapan kosong. Ia membawa selembar kertas yang mengatakan bahwa saat ini ia sedang hamil, dan sudah jelas siapa ayah dari isi jabang bayi. Pria yang sudah mengambil semua hal pertamanya, mulai dari kissing, hugging, dan sampai ke perawanannya. Satu-satunya pria yang dekat dengannya, Daniel Steph Pratama. Apa yang kamu lakukan di sini, Mel? Levi menghampiri wanita yang duduk di salah satu sofa yang ada di klub. Setelah sekian purnama, wanita itu baru menampakkan diri. Untuk apa? Levi memang mendengar kabar perceraian Melanie beberapa hari yang lalu dari sahabatnya. Tetapi ia tak menyangka kalau wanita itu langsung menunjukkan muka tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Melanie meneguk wine dengan elegan. Ia menatap sekilas Levi, tampak tak peduli. Tetapi pria itu sahabat dekat mantan suaminya, plus sahabat yang selama ini selalu membantu dirinya. Ia masih ingat jelas bantuan-bantuan itu, dan ia bukan wanita yang tidak tahu diri. Melanie tahu bagaimana cara menunjukkan rasa terima kasihnya. Seperti yang kamu lihat, Levi, aku sedang minum, terangnya. Mungkin kehidupan tidak akan lagi sama. Setelah apa yang dia lakukan, Melanie sangat paham konsekuensi dari perbuatannya. Namun ia tidak akan menyesali apa yang sudah terlalu. Ia belajar bahwa yang perlu dilakukan oleh seseorang bukanlah menyesal, melainkan cuma memperbaiki apa yang sudah dia perbuat. Duduklah kalau kamu ingin minum bersamaku. Tangan Levi terkepal. Ia ingin menyeret wanita itu keluar. Jangan muncul di sini, jangan pernah, tegas Levi. Entah apapun tujuan Melanie, Levi tidak akan membiarkan wanita itu bertemu dengan Daniel. Aku sudah bertemu dengannya. Aku pun sudah melihat istri Daniel. Ia wanita yang sangat cantik dan... Melanie menatap Levi. Ia tahu bahwa dirinya tidak dicintai, sambungnya. Melanie tahu bahwa ia sudah mengecewakan banyak pihak, tetapi apakah tidak ada satupun yang berusaha mengerti posisinya? Tidak ada yang mampu memahami keadaannya saat itu. Melanie tak banyak bicara, karena ia tak ingin mencari pembelaan ataupun kebenaran dari perbuatannya. Karena dilihat dari sudut manapun, yang dia pilih adalah kesalahan. Levi memukul meja keras. Ia menatap emosi. Apa yang kau inginkan? Menghancurkannya lagi? Mematahkan harapan dan semangatnya? Hah? Melanie pasti tidak tahu bagaimana terpuruknya Daniel saat perceraian itu. Mungkin juga ia sudah mendengar bahwa Daniel beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Namun Melanie tak pernah muncul. Ia menghilang seperti ditelan bumi. Seperti tidak pernah ada. Kemudian ia tiba-tiba muncul dengan kabar pernikahan. Kabar yang semakin membuat hidup Daniel bertambah gelap. Dan sikap Daniel sekarang ini semua disebabkan oleh wanita itu.
Lavia sengaja mendatangi rumah Daniel. Hanya ada satu yang ia harapkan. Ia ingin Daniel mengakui bayi dalam kandungannya. Ia juga menginginkan sebuah status. Lavia tak mau melahirkan dalam keadaan single. Ia tak ingin anaknya lahir tanpa seorang ayah. Kamu lagi. Ketus satpam, pergi sana. Lavia mengepalkan tangan emosi. Satpam sialan, awas saja kalau aku menjadi nyonya di rumah ini. Aku pasti mengusirmu. Maaf, tapi saya ada kepentingan sama tuan kamu. Jadi tolong bilang padanya untuk segera menemui saya. Ucap Lavia sopan. Ia tak ingin membuat keributan atau Daniel akan semakin membencinya. Satpam itu melihat tangan di dada. Tuan tidak ada di rumah. Bohong, ini hari Minggu, tak mungkin Daniel bekerja dan Tuan sedang menjaga Nona di rumah sakit. Tanda satpam itu memotong ucapan Lavia. Tin, klakson mobil berbunyi. Beberapa kali Lavia menggeser tubuhnya. Ia bisa melihat jelas siapa pria yang duduk di kursi pengemudi. Pria itu Daniel. Kenapa wanita itu ada di sini lagi? Lydia hendak turun, tetapi Banu menghentikannya. Tidak usah sayang, jangan meladeni wanita tidak jelas itu, kata Banu. Kenapa dia ada di sini? Apa yang dia inginkan? Batin Daniel. Entah bagaimana cara menyingkirkan Lavia. Ia sangat terusik dengan kehadiran wanita tersebut. Kita perlu bicara, Daniel. Dengan cepat, Lavia menghampiri mobil dan mengetuk kaca di bagian pengemudi. Please, we need to talk, Daniel. Pinta Lavia memelas. Sofia terus memperhatikan Lavia. Ia merasa iba pada wanita itu. Lavia telah memberikan hidupnya pada pria yang salah. Dan sedikitnya Sofia mengerti kenapa Lavia terus mengejar Daniel. Wanita itu terlalu mencintai sampai tidak memikirkan betapa sia-sia tindakannya tersebut. Siapa sih wanita itu, Daniel? Selingkuhanmu ya? Tuduh Lydia. Guys, Mama jangan ngomong gitu, kan ada Sofia di sini. Lalu dia siapa? Dia tahu alamat rumahmu. Tidak mungkin dia pacar tetanggamu, ketus Lydia. Siapapun wanita itu, yang jelas kehadirannya sangat mengusik, sangat berisik. Dia mantanku, Ma, dalih Daniel. Dan Sofia sudah tahu itu. Daniel menatap Sofia. Kini semua tatapan yang ada dalam mobil tertuju pada Sofia. Mereka seakan menunggu jawabannya. Iya, Ma, dia mantannya Mas Daniel. Entah mengapa Sofia merasa seperti seorang penjahat. Ia sudah membantu Daniel dalam kebohongan pria itu. Dan ia semakin kasihan melihat Sofia. Wanita itu tidak diakui, lalu sekarang dicampakkan begitu aja. Bagaimana bisa Daniel melakukan hal sekejam itu? Ia memberikan cinta, tetapi ia juga mengambilnya secara paksa. Lydia menatap Sofia. Jika dia mendengarkan dari menantunya, ia sudah pasti benar. Karena ia lebih mempercayai Sofia daripada anaknya sendiri. Aku hamil, Daniel, keluarlah, bertanggung jawablah, sentak Lavia setelah dihiraukan cukup lama. Sentak pengakuan itu membuat sisi mobil gaduh. Daniel menjengkeram kemudi mobil. Beraninya Lavia membuat skenario buruk seperti itu. Hah? Apa maksud dia? Apa maksudnya hamil? Lydia memegang knop pintu dan bersiap turun dari mobil. Sampai ketika Daniel menoleh ke belakang dan menguncinya dengan cepat. Mama gak usah dengerin dia. Sejak kemarin dia menganggukku seperti itu. Geram Daniel. Hanya Sofia yang tahu kebenarannya. Ia yakin Lavia hamil anak suaminya. Dan Daniel pun pasti tahu bahwa anak itu adalah miliknya. Kenapa bisa Daniel bersikap tak acuh seperti itu? Kenapa Daniel tampak tak mengakuinya? Tapi Daniel, kau harus segera menyelesaikan masalah ini. Mama gak mau nama kamu jadi makin buruk karena skandal seperti ini. Lydia lebih kasihan lagi terhadap menantunya. Kenapa orang-orang ingin merusak hubungan anaknya? Iya, Ma, aku janji hari ini masalah ini akan selesai, kata Daniel. Ia melaju pelan, tetapi Lavia seakan tidak mau memberikan Daniel pergi. Ia menghadang mobil Daniel, memukulnya tak henti-henti. Daniel, teriak Lavia. Kau harus bertanggung jawab. Ini anakmu, Daniel. Teriakan Lavia semakin kencang, semakin mengusik dan tetangga mendengar kegaduhan tersebut. Wanita itu benar-benar ingin mempermalukan keluarga Daniel sampai ke akar-akarnya. Tidak bisa dibiarkan, perlu 3 satpam untuk menghentikan wanita tersebut. Ada 1 satpam yang sedang berkeliling yang melihat keributan dan membantu satpam tersebut. Lantas setelah sekian menit tertahan, mobil Daniel masuk ke dalam. Pria itu turun dan berniat untuk menyelesaikan masalahnya dengan Lavia. Mama bawa masuk Sofia. Saat ini tak ada yang lebih penting dari Sofia, kata Daniel. Mas, Sofia memegang lengan Daniel. Jangan kasar-kasar sama dia. Apa yang dilakukan sok-sokan baik seperti ini, batin Daniel. Baiklah sayang, jawab Daniel kemudian melangkah mendekati Lavia. Sofia menatap punggung Daniel. Ia harap pria itu tidak emosi. Dan jika benar Lavia hamil, maka wanita itu tak pantas mendapat perlakuan seperti ini.
Lavia bisa saja menjadi obat dari keinginan mamanya mertuanya yang menginginkan seorang cucu. Plak! Mata Lavia terbelalak saat melihat Daniel tampak menampar Lavia. Apa yang Daniel lakukan? Sofia ingin menghentikan perbuatan suaminya yang tidak benar, tetapi yang tidak ingin menambah keruh dalam suasana yang sudah tidak kondusif ini. Diamlah, apa maksudmu dengan mengatakan yang tidak-tidak di rumahku? Kau ingin membuat nama keluarku jelek kan? Hah? Sentak Daniel. Tamparan menyakitkan itu mengejutkan Lavia. Untuk beberapa detik ia diam. Sakit dan nyeri itu yang ia rasakan. Tidak Daniel, maafkan aku, tapi aku... Pergilah dari sini, pergi, lantangnya. Bukankah sudah buku bilang, aku tidak mau melihat mukamu. Lavia menatap dalam mata Daniel yang berkilat emosi. Ia sedang hamil, dan ia membutuhkan pria di hadapannya ini. Tapi, apakah Daniel bisa kembali seperti dulu lagi? Aku hamil, ini anakmu, ucap Lavia dengan suara pelan. Bullshit, anak itu bukan anakku, tapi anakmu, tunjuk Daniel penuh emosi. Kenapa kau selalu mengatakan itu anakku? Padahal kau tidak punya bukti sama sekali. Aku memang tidak memiliki bukti saat ini, Daniel. Tapi setelah lahir, kau boleh tes DNA. Lavia menatap Daniel, berharap pria itu mau dengan usulannya. Apa kau tidak punya uang untuk aborsi? Makanya kau datang padaku. Lavia menggiling cepat, tak pernah terlintas dalam benaknya untuk aborsi. Ia tidak mau melakukannya. Bayi di dalam perutnya memiliki hak untuk hidup. Tidak, Daniel. Aku tidak ingin melakukannya. Anak ini, kalau begitu, jangan menyusahkan hidup orang lain. Pergi sana. Tapi anak ini milikmu, Daniel. Maafkan aku, Sofia, kata Jayden. Sofia menatap atasannya tersebut. Kenapa Jayden meminta maaf? Untuk apa, Jay? Tanyanya tak mengerti. Jayden menghentikan aktivitasnya. Karena aku tidak pernah menyemutmu. Beberapa hari yang lalu, Sofia sakit. Ia bahkan mendengar bahwa gadis itu sampai dilarikan ke rumah sakit. Tetapi Jayden tak muncul dan menjenguk Sofia meski ia dekat dengan gadis itu. Jayden seperti orang asing yang tak ada hubungannya dengan Sofia. Tidak apa-apa, aku tahu kau pasti sangat sibuk dengan pekerjaanmu. Dan kalaupun ada yang harus minta maaf, tentu aku. Karena aku sudah meninggalkan pekerjaan dan kau pasti sangat kerepotan, tutur Sofia. Jayden mengusap wajahnya, ia tahu Sofia pasti akan berpikir seperti itu. Gadis tersebut mana pernah berprasangka buruk. Meski pada kenyataannya, sikap Jayden tersebut karena ia ingin menghindar dari Sofia. Oh ya, kamu mau kopi? Tawar Sofia. Matanya terasa berat, dan mumpung ia ingin membuat kopi, sekalian ia membuatkan untuk Jayden. Jayden menyembunyikan senyum tipis. Iya, apa yang harus kulakukan dengan perasaan ini? Jayden bingung dengan perasaannya. Ia tak ingin jatuh terlalu dalam, tetapi bagaimana bisa ia menolak pesona Sofia? Sangat beruntung pria yang sudah mendapatkan gadis itu. Hai Sofia, mau kemana? Cika setengah berlari menghampiri Sofia. Mau buat kopi? Sahut gadis tersebut. Aku juga buatkan ya, satu. Witu blok segar. Pintas Cika. Aku bukan asistemu Cika, terang Sofia. Yeah, I know. Tapi kamu udah jadi pembuat kopiku sejak 5 tahun. So, kamu tidak bisa berhenti begitu saja. Keduanya berjalan bersama menuju dapur perusahaan. Diam-diam Cika menatap Sofia. Ia terus teringat dengan perbahasan malam kemarin. Shit, harusnya aku tidak usah ngobrol sama wartawan itu. Gara-gara obrolan tersebut, Cika terus mengkhawatirkan Sofia. Ia mengenal betul bagaimana sikap sahabatnya. Sofia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri dan ia akan bertahan demi kebahagiaan orang lain. Ada apa, Cik? Kamu kok lihatnya sampai kayak gitu? Sofia keheranan. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan beberapa hal. Sofia menatap sahabatnya itu. Semua baik-baik saja kan? Kalau pekerjaanmu terlalu berat, aku mungkin bisa membicarakannya dengan Jay. Cika mengatupkan mulutnya, menahan tawa. Baik-baiklah Bu Bos, tapi kamu tidak perlu mengatakan apa-apa pada Jay. Pekerjaanku masih bisa handle dengan baik. Ting, ponsel Sofia berbunyi. Ia mengusap layar ponselnya. Ada pesta peresmian kantor kenalanku. Kau harus ikut dan ingat, berdandanlah sebaik mungkin. Jangan membuatku malu. Kenapa Daniel selalu memerintah? Sofia membalas cepat pesan itu. Iya. Dari siapa, Sof? Dari Daniel ya? Tanya Cika penasaran. Sofia menarik sudut bibirnya hingga membentuk lengkungan. Ia lantas mengangguk mengiyakan. Dia mengajakku ke pesta temannya, terangnya. Apa nanti dia juga ada? Pikiran Daniel menerawang. Jauh mendebak-debak, meski sebenarnya dia bisa saja mengirim pesan pada Melanie, menanyakan secara langsung,
Tetapi dia tidak melakukannya. Sebagai pria, ia masih memiliki harga diri. Dia tidak mau mengejar karena sebelumnya ia sudah dicampakkan oleh wanita tersebut. Daniel tidak gila, sekalipun ia masih mencintai wanita itu. Ia tidak mau merendahkan harga dirinya. Nanti sore jangan lupa jemput Sofia, bawa dia ke butik dan salon langganan. Hendra sedikit membungkuk. Bertepatan dengan itu, Levi masuk ke ruang Daniel. Ada wanita yang mencarimu, tapi aku sudah mengusirnya tadi, kata Levi. Ia duduk memberikan berkas pada Daniel. Terima kasih, sahut Daniel. Levi menatap Daniel. Entah ada berapa wanita yang sudah dipermainkan oleh sahabatnya itu. Setiap bulan pasti ada saja wanita yang mencari Daniel, dan kadang membuat masalah di depan kantor. Sebaiknya kau hentikan semuanya, Daniel. Reputasimu semakin buruk gara-gara wanita seperti itu. Nasihat Levi. Daniel menatap datar. Aku tidak butuh nasihatmu, Levi. Lagi pula hal semacam ini sudah sering terjadi dan kau pasti tahu bahwa sebagian dari mereka adalah suruhan seorang. Levi selalu mendengar balasan yang sama. Ia juga tahu tak semua wanita yang ada benar-benar pernah berkencan dengan Daniel. Kadang ada yang tidak pernah bertemu sama sekali, tetapi mengaku kekasih sahabatnya tersebut. Tapi setidaknya kau bisa mengubah sedikit reputasimu dari badas. Menjadi pria setia, maybe? Daniel tertawa kecil. Pria setia? Julukan itu tak pantas untukku, umumnya. Mungkin Daniel pernah menjadi pria setia. Pernah mendedikasikan hati untuk satu wanita. Namun, yang ikan adalah kekecewaan yang menyakitkan. Patah hati yang membuatnya menjadi pria seperti sekarang.